Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keren semua yang ada di rumah. Ketemu lagi sama saya Karissa Putri dalam edisi Satu Pembaca Cara. Hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber spesial yakni Bapak Asminto SCMN. Beliau merupakan program manajer Satgas Stunting Provinsi Sumatera Selatan. Pada siang hari ini yang cerah ini tentunya Bapak kita tahu bahwa Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan persentase percepatan stunting tertinggi di Indonesia. Mungkin ini merupakan suatu apresiasi kebanggaan tersendiri untuk Sumatera Selatan. Namun mengulik di balik hal tersebut kita perlu ketahui apa saja yang sudah dilakukan oleh khususnya Satgas Stunting bersama dengan BKKBN Sumatera Selatan. Dan hari ini kita akan menanyakan sesuatu hal program ya Pak ya. Program yang sudah berjalan tentunya yang ada di Sumatera Selatan yakni mengenai audit kasus stunting. Tapi ini mungkin maknanya berbeda ya Pak ya. Kalau pada dasarnya kalau kita mendengar kata audit itu lebih ke definitif ke keuangan mungkin ya Pak ya, pemeriksaan. Nah ini untuk di awal Pak, mungkin bisa spill atau cara garis besar pasti maksudnya dari audit kasus stunting ini. Itu Pak, boleh kita jelaskan ke kita Pak? Baik, terima kasih Mbak Karissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keren semuanya, sahabat BKKBN dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Karissa mengundang kami pada hari ini. Kita khusus membahas tentang audit kasus stunting Mbak Karissa ya. Jadi dasar hukumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Jadi berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 itu ada yang namanya Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting atau yang kita sering dengar istilah Ranpasti. Nah, di dalam Ranpasti itu ada 5 prioritas kegiatan, dan salah satu yang menjadi prioritas itulah adalah audit kasus stunting. Nah, audit kasus stunting ini artinya adalah kegiatan yang sangat penting dalam rangka untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Jadi, dasarnya sangat jelas, bahkan turunannya ada di Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Jadi dasar hukumnya itu sangat jelas. Oleh karena itu, audit kasus stunting ini sesungguhnya Mbak Karissa bukan hanya di Provinsi Sumatera Selatan, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten kota. Itu pelaksanaan audit kasus stunting. Kalau tadi Mbak Karissa menanyakan apa sih sebenarnya audit kasus stunting gitu ya Mbak? Jadi audit kasus stunting itu ya tadi sudah prolognya udah menyatakan Mbak Karissa beda dengan audit keuangan atau audit kinerja. Karena apa? Kalau bicara audit keuangan, ya awal-awalnya memang kabupaten kota itu agak segan kalau mau dilaksanakan audit kasus stunting. Karena audit itu identik biasanya dengan audit keuangan, audit kinerja, audit kegiatan. Tapi sesungguhnya di sini adalah audit kasus, gitu ya, audit kasusnya. Maksud dari audit kasus stunting ini adalah untuk mengidentifikasi resiko dan penyebab resiko terjadinya stunting berdasarkan data surveillance dan data lainnya. Jadi apa yang dimaksud dengan identifikasi resiko? Jadi kita mencari faktor resiko penyebab, baik penyebab langsung maupun tidak langsung dari stunting itu, khususnya terhadap sasarannya. Jadi sasaran ini ada calon pengantin, kemudian ada ibu hamil, ibu pasca salin, tapi khususnya untuk yang berisiko stunting. Kemudian bisa juga sasarannya itu adalah baduta atau balita, kemudian baduta dan balita ini yang berisiko stunting atau yang sudah stunting. Jadi ini yang menjadi sasaran dari audit kasus stunting. Kemudian di dalam pemilihan sasaran ini ada beberapa kriteria Mbak Karissa, jadi yang harus dipenuhi. Pertama, sasaran ini sebenarnya yang dipilih itu adalah kasusnya yang pernah ditangani, ya, diintervensi, tapi
tidak ada perubahan. Nah, ini perlu diaudit. Kemudian satu lagi Mbak Karissa, itu biasa yang dipilih sasaran yang berada di wilayah stuntingnya yang tinggi. Misalnya di satu kabupaten itu dipilih di kecamatan atau desa kelurahan yang kasus stuntingnya itu tinggi. Kemudian untuk memudahkan auditnya, kemudian dipilih juga adalah lokasi yang sasarannya itu datanya itu lengkap. Jadi nanti tim yang melakukan audit itu mudah dalam melakukan proses audit. Berarti ini sasarannya sendiri ini sudah ada sebenarnya Pak ya? Sudah ada, berarti kalau kita di kabupaten kota mungkin sudah dipetakan fokus seperti itu ya? Lokasi fokus untuk intervensi kegiatan ATF ini Pak ya? Nah, kalau untuk langkah-langkah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita Satgas bersama dengan OPDKB ini lapangan, apa yang dilakukan langkah-langkahnya dari awal? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan bagus, Mbak Karissa. Jadi setelah kita menemukan sasaran, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk audit kasus stunting. Yang pertama, tentu kita membentuk tim audit kasus stunting di tingkat kabupaten kota. Jadi tim audit ini nanti disahkan melalui SK Bupati atau wakil wali kota, atau minimal wakil bupati atau wakil wali kota selaku ketua TPPS. Nah, tim AKS ini, jadi Mbak Karissa, audit kasus stunting ini kita singkat dengan AKS istilahnya gitu kan. Jadi tim AKS ini itu terdiri atas 2 tim. Pertama itu ada yang namanya tim teknis, kemudian tim pakar. Tim teknis ini diketuai oleh Kepala Dinas OPDKB atau Kepala Dinas KB di Kabupaten Kota, kemudian wakil ketuanya Kepala Dinas Kesehatan, anggotanya itu organisasi yang terlibat dalam audit, misalnya bisa dari RSUD, kemudian Puskesmas, kemudian penyuluh KB juga bisa tergabung dalam tim teknis audit kasus stunting. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tim pakar. Jadi tim pakar ini minimal ada 4, itu pertama dari spesialis kandungan atau obgyn, kemudian spesialis anak, kemudian dari ahli gizi dan psikolog. Jadi mereka ini yang berfungsi sebagai tim pakar untuk yang melakukan kajian dalam tim audit kasus stunting. Itu langkah pertama Mbak Karissa. Kemudian langkah kedua, pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan. Nah, sebenarnya di langkah kedua inilah rangkaian kegiatannya itu yang paling banyak. Karena di manajemen audit kasus stunting ini, di situ nanti dilakukan rapat identifikasi kasus. Jadi proses pemilihan kasus dan lokus yang akan kita lakukan audit. Kemudian ada istilah pengisian kertas kerja. Jadi semacam kuesioner yang harus diisi oleh tim teknis bersama tim pakar ya terhadap sasaran tadi, misalnya baduta atau balita yang kita audit. Kemudian mulai dari nama, tanggal lahir, riwayat penyakit dan sebagainya dituangkan di dalam kertas kerja. Setelah dilakukan pengisian kertas kerja, kemudian analisis kertas kerja. Nah, analisis kertas kerja ini yang melakukan adalah tim pakar. Oh, tim pakar. Ya, sesuai dengan kepakaran yang tadi ya. Sesuai dengan kepakarannya tadi, setelah mereka melakukan analisa terhadap kertas kerja, hasil analisanya itu dituangkan dalam bentuk rekomendasi. Ya, rekomendasi nanti yang dituangkan di dalam namanya RTL, Mbak, rencana tindak lanjut. Jadi dokumen RTL ini adalah sebagai suatu dokumen rekomendasi tim pakar terhadap tata laksana yang harus dilakukan untuk mengatasi kasus stunting ini tadi. Ya. Tidak langsung cara atau upaya intervensi. Ya, cara atau upaya untuk mengintervensi dari sasaran yang sudah kita tentukan. Kemudian dokumen RTL ini tentu harus ditandatangani oleh pemerintah daerah, minimal dalam hal ini wakil bupati atau wakil wali kota selaku ketua TPPS. Itu untuk salah satu bentuk dukungan dari pemerintah kabupaten, komitmen. Ya, betul. Untuk mendukung jalannya intervensi. Ya, karena dokumen RTL ini nanti kan harus dilaksanakan oleh
penanggung jawab masing-masing kegiatan yang ada di dinas terkait gitu. Kalau misalnya pakarnya merekomendasikan pembangunan jamban untuk keluarga yang berisiko stunting tadi, tentu misalnya penanggung jawabnya ada di PUPR. Misalnya intervensi untuk imunisasi mungkin lebih ke puskesmas dan sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga Mbak Karissa yaitu diseminasi. Nah, di forum diseminasi inilah hasil dari audit kasus stunting tadi, kemudian rekomendasi yang sudah dituangkan dalam bentuk RTL tadi, itu dipublikasi. Jadi di acara diseminasi ini nanti bisa tokoh masyarakat yang diundang, kemudian kepala daerah, bisa juga dari DPRD, semua, bisa juga dari perusahaan, NGO, semacam kita mensosialisasikanlah hasil audit kasus stunting. Baru yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi setelah sekian bulan dilaksanakan audit, dilakukan intervensi, baru terakhir nanti dilakukan evaluasi. Ada nggak perubahan setelah dilakukan intervensi? Misalnya catinnya tadi, sebenarnya catinnya belum layak untuk menikah karena kurang darah, misalnya, kemudian lilahnya kurang, hemoglobinnya rendah. Setelah dilakukan intervensi dalam sekian bulan, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, sebenarnya cukup 4 itu langkah dalam audit kasus stunting. Berarti pelaksanaan di lapangan itu sudah berjalan ya Pak ya. Mungkin kalau kita boleh tahu audit kasus stunting ini sebenarnya sudah kapan sih berjalannya, khususnya di Sumatera? Ya, baik Mbak Karissa dan teman-teman atau sobat BKKBN, sobat keren dimanapun Anda berada. Sesungguhnya audit kasus stunting ini karena dasarnya tadi adalah Perpres 72 tahun 2021, tahun kemarin 2022 itu sudah dilaksanakan. Dan kita di Sumatera Selatan itu alhamdulillah progresnya sangat baik Mbak Karissa. Kita sudah melaksanakan di 17 kabupaten kota. Nah, untuk di 2023 ini masih berproses. Nah, di 2022 yang lalu Mbak Karissa kita sasarannya itu sudah mencapai 710. Sasarannya itu kalau dalam AKS itu disebut auditi. Jadi ada 710 auditi. Berarti itu 700 itu bervariasi? Ya. Hanya balita atau balita. Ya. Seluruh sasaran Ya. pengantin, bumi. Ya, kita punya rekapan datanya. Untuk calon pengantin itu ada 108 auditi, Mbak Karissa. Kemudian ibu hamil itu ada 173 auditi, kemudian ibu nipas itu ada 137 auditi, kemudian baduta dan balita itu ada 292 auditi. Tapi sesungguhnya kemarin kita juga sudah komunikasi dengan tim AKS dari kabupaten kota. Sebenarnya bukan jumlahnya yang diperbanyak ya, karena audit ini adalah semacam perwakilan saja ya. Ya, jadi yang penting itu kita menemukan kasus yang unik, yang perlu diaudit gitu. Berarti Tidak harus banyak sebenarnya. tidak menggambarkan kuantitas ya begitu? Ya, jadi keterwakilan saja mestinya. Misalnya badutanya cukup 5 saja, calon pengantin 3 atau 5, tapi benar-benar yang bermasalah, yang punya kasus unik. Yang prioritas, sehingga tim pakar ini bisa menemukan identifikasi penyebab resiko tadi gitu. Jadi kalau kita agak menarik dikit Pak ya perbedaannya. Kalau kita lihat di lapangan penanganan stunting ini memang sebenarnya sudah dilakukan. Walaupun ketua pelaksananya sebelumnya bukan BKKBN seperti sudah lama dilakukan. Nah, mungkin hal inilah yang menjadi pembaharuan dan mungkin langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh BKKBN tentunya. Audit kasus stunting ini tadi sudah berjalan di 17 kabupaten kota dan itu semuanya sudah berhasil berjalan ya Pak? Iya. Sudah ada rekomendasi? Sudah dijalankan. Sudah dijalankan semua. Nah, untuk provinsi sendiri, apa sih hasil yang sudah dilaksanakan oleh kabupaten kota terlaksanaan audit ini, apa yang kita ambil hasil dari audit itu? Baik Mbak Karissa, jadi pertanyaannya bagus. Jadi audit kasus stunting ini dengan apa yang tahun lalu ya 710 auditi yang sudah kita audit,
gitu. Dari analisa kita, berbagai macam identifikasi faktor penyebab dan resiko stunting. Kalau kita lihat di misalnya sasaran calon pengantin nih Mbak Karissa, calon pengantin itu paling banyak itu karena HB yang rendah. Calon pengantin yang kekurangan darah, kemudian calon pengantin yang terlalu kurus, lilahnya kurang dari 23,5 ya. Nah, ini sebenarnya calon pengantin ini sebenarnya dia mungkin siap menikah tapi belum siap hamil gitu. Karena kalau terlalu kurus itu dikhawatirkan nanti akan melahirkan anak yang berisiko stunting. Bisa juga merujuk ke kurang energi. Iya, kurang energi kronis tentunya nanti. Kemudian untuk ibu hamil, nah ibu hamil ini paling banyak yang 4 terlalu itu kan, terlalu tua, terlalu muda, itu yang paling banyak. Terlalu tua sama muda ya? Ya, ketika ibu hamil ini hamil di usia yang lebih dari 35 tahun, ini dinyatakan akan berisiko untuk melahirkan anak yang stunting. Begitupun juga yang terlalu muda, ya hamil di usia kurang dari 21 tahun. Kemudian untuk ibu hamil ini identifikasinya juga berat badan yang ketika masa kehamilannya itu kurang dari 2 kilo. Jadi bayangkan, hamil itu kan misalnya selama 9 bulan, tapi pertambahan berat badan itu hanya 2 kilo Mbak Karissa. Itu menunjukkan bahwasannya berat badan bayi artinya juga kurang. Itu. Kemudian asupan gizi selama kehamilan gitu. Jadi ini juga menjadi tekanan kita karena tidak semata-mata kurang gizi itu bukan karena akses terhadap makanan bergizi itu kurang, tapi bisa juga misalnya ibu hamilnya yang bermasalah misalnya. Ya, kemudian ada penyakit penyerta, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang mual-mual juga, misalnya Karissa nanti kalau hamil misalnya mual nggak bisa makan, gitu kan? Iya, mungkin nanti bahkan akan merasakan gitu. Iya, akan merasakan mual-mual gitu kan. Iya. Jadi nanti asupan terhadap makan bergizi kan jadi kurang gitu ya. Iya. Baik, Pak Asminto, ini menarik sekali ya teman-teman Sobat Keren yang ada di rumah ya. Satu lagi mungkin sebelum itu Pak Karissa ya. Satu lagi di Baduta. Jadi berdasarkan hasil analisa dari tim pakar, Baduta ini juga penyebab risikonya itu bisa jadi karena tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Nah, itu juga ya kaitannya dengan pola asuh. Kalau misalnya pengetahuan yang kurang, kan nanti kan efeknya kemana-mana. Kalau pendidikan yang rendah, kemudian akses terhadap dunia kerja yang rendah, income terhadap keluarga juga rendah, otomatis akses terhadap makanan yang bergizi atau mau beli makan yang bergizi juga kurang. Jadi seperti itu. Ditambah lagi ada penyakit penyerta misalnya. Ketika seorang anak itu tumbuh kembangnya itu berkurang, itu karena asupan gizinya itu lebih banyak untuk menangkal penyakitnya daripada yang tuh perkembangannya sendiri gitu. Iya. Oleh karena itu artinya perlu kita supaya anak ini menjadi sehat. Supaya ketika dia asupan gizinya itu bukan untuk mempertahankan diri dari penyakit, tapi benar-benar gizinya itu untuk tumbuh kembangnya. Seandainya ini tim pakar ya Pak ya, kalau tadi menyebut tim pakar artinya sasaran ini akan dirujuk sesuai dengan kebutuhan kan, sesuai dengan kebutuhan kondisi masing-masing. Yang satu auditi dan auditi lainnya tidak sama, seperti itu. Betul. Mungkin bahkan ada yang memiliki faktor yang kan dari segi kesehatan mungkin. Atau kalau kita biasa menyebutnya itu bukan dari segi sensitif, tapi lebih ke spesifik. Terbalik ya, lebih ke sensitif seperti rumahnya tidak layak, sanitasinya yang kurang baik, bahkan masih banyak mungkin di area-area pinggiran yang masih buang air sembarangan. Nah, itu mungkin juga salah satu faktor yang menunjang. Ya, betul. Jadi kalau bicara tadi ini berarti pertanyaannya lebih kepada intervensi Mbak. Jadi selain intervensi spesifik yang hubungannya dengan gizi dan sebagainya, yang paling penting juga adalah intervensi sensitif. Jadi
Misalnya akses terhadap air minum dan akses terhadap sanitasi yang sehat itu juga sangat penting. Sederhananya pemahamannya seperti ini. Ketika misalnya asupan gizi itu bisa diakses oleh anak, tapi kalau anaknya sendiri diare, gimana? Jadi belum terserap oleh tubuh udah keluar gitu kan. Oleh karena itu akses sanitasi itu sangat sangat berpengaruh, sangat penting. Jadi lingkungan yang sehat itu juga sangat penting. Itu kekaitannya. Kemudian akses air minum gitu kan. Bukan hanya air bersih tapi air minum gitu. Karena air air bersih itu belum tentu bisa diminum, tapi kalau air minum itu pasti bersih gitu. Salah satunya itu. Kemudian juga kalau yang hubungannya dengan BKKBN, intervensi KB pasca salin itu juga penting, gitu ya. KB pasca salin. Ya, jadi sobat BKKBN ya, bahwasanya pentingnya KB pasca salin ini untuk menjaga jarak kelahiran. Kenapa menjaga jarak kelahiran itu penting, Mbak Karissa? Coba bayangkan, misalnya punya anak balita yang masih menyusui, tapi sudah hamil lagi. Repot ya. Bukan hanya repot, gizi yang ada di ibunya itu harus dibagi 3 berarti. Untuk ibunya sendiri, untuk anak yang disusui, untuk janin yang sedang dikandung. Oleh karena itu, maka perlu menjaga jarak kelahiran minimal 3 tahun antar jarak kelahiran. Kan seperti itu. Gaungan dari BKKBN ya. Ya. Salah satunya memang program lama BKKBN yang memang harus kita semarakkan lagi, KB pasca persalinan. Salah satunya. Untuk jarangkan anak yang satu dengan yang kedua. Iya. Itu ya juga lebih tepatnya penggunaan alat kontrasepsi juga masuk dalam pencegahan gitu. Iya, masuk dalam pencegahan stunting juga. Ya. Nah, ini kita sudah panjang ya Sobat Keren di Rumah ya untuk mengulas mengenai apa itu audit kasus stunting dan lain sebagainya. Nah, kalau secara singkat sedikit Pak, kira-kira apa sih yang di teman-teman di lapangan kendala yang menjadi kendala, yang menjadi masalah hambatan tugas di lapangan dalam melakukan audit ini? Ya, kalau bicara masalah kendala sebenarnya banyak Mbak Karissa. Kalau kendala yang paling klasik tentu masalah pendanaan gitu kan. Tapi kalau secara proses untuk kegiatan audit stunting ini sendiri pendanaannya memang sudah dari pusat ya, dana DAK non fisik atau yang kita kenal dengan dana BOKB, bantuan operasional keluarga berencana. Nah, khusus untuk audit kasus stunting itu ada oleh pemerintah pusat melalui dana DAK non fisik, kemudian transfer ke daerah, ke kabupaten kota. Jadi bukan provinsi yang mengelola, tapi langsung di masing-masing kabupaten kota, khususnya di dinas KB-nya yang ada di kabupaten kota. Kemudian kendala pendanaan itu karena tidak adanya operasional untuk tenaga teknis tadi ke lapangan. Gitu. Karena padahal sebenarnya sangat perlu untuk melihat audit tadi kan. Tapi sebagian ada, misalnya kabupaten kota yang menganggarkan itu, tapi sebenarnya tergantung ke kabupaten kota yang masing-masing. Kemudian wilayah keterjangkauan. Jadi secara geografis juga jadi jadi masalah juga sebenarnya. Ini jadi kendala di lapangan. Misalnya banyak tingkat stunting tinggi itu ada di kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Tidak terjangkau. Ya, yang sulit dijangkau gitu, yang aksesnya sulit dijangkau. Nah, artinya itu kan perlu didatangi gitu. Nah, secara geografis ini juga menjadi kendala. Kemudian satu lagi bisa jadi karena tadi Mbak Karissa juga menyampaikan karena kegiatan ini adalah lintas sektoral. Nah, untuk mengkoordinasikan berbagai sektor ini, masing-masing dinas, instansi itu nggak mudah, gitu. Jadi memang leadernya ada di dinas KB, gitu kan. Kemudian ditopang oleh dinas kesehatan, kemudian dinas-dinas yang terkait lainnya. Koordinasinya benar-benar berjalan. Ya, harusnya seperti itu. Betul. Ini juga sepertinya memang adanya sinkronisasi antara Ranpasti dan ini Perpres 72. Ya, Ranpasti itu turunan dari Perpres 72. Jadi Ranpasti itu termuat di Perpres 72.
Jadi pasal 8 Perpres 72 itu mengatur tentang Ranpasti. Nah, turunannya itu ada tadi peraturan BKKBN nomor 12 tentang tahun 2021. Nah, itu terjemahannya di sana. Ini secara lengkap ada di Ranpasti. Jadi Ranpasti itu rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia 2021 sampai dengan 2024. Jadi endingnya nanti Mbak Karissa di 2024 diharapkan nanti prevalensi stunting Indonesia itu maksimal di angka 14%. Ya. Kondisi kita saat ini di angka berapa? Nah, untuk nasional kita di angka 21%. Ya, 2022 itu ya kan hasil SGGI 2022 ya. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Selatan, alhamdulillah tadi sudah disebutkan oleh Mbak Karissa di awal bahwasanya kita termasuk provinsi masuk 3 besar loh. 3 besar ya. Percepatan penurunan stuntingnya kita dari 24% turun ke 18%, 18,6% di 2022. Jadi sebelumnya kita di atas rata-rata nasional, sekarang kita turun, kita di bawah rata-rata nasional. Mungkin itu. Baik Sobat Keren semua yang ada di rumah, tadi kita sudah mengulas banyak sekali ya mengenai aktivitas audit kasus stunting dan juga manfaatnya ini akan ada rekomendasi ya Pak ya. Tadi sudah diulas juga oleh Pak Asminto, akan ada rekomendasi yang dikomitmenkan bersama dengan pejabat di Kabupaten Motu. Nah ini juga mungkin menjadi masukan. Salah satunya tadi kalau kita ulas sedikit mengenai adanya masalah pendanaan dan lain sebagainya. Itu juga termuat dalam rekomendasi tadi gitu ya Pak? Iya, jadi rekomendasi tadi atau dokumen RTL-nya tadi tidak hanya tentang rekomendasi dari tim pakar, tapi juga sumber pendanaannya dari mana disebutkan di sana. Kemudian siapa penanggung jawabnya, dinas mana atau instansi mana. Jadi di situ siapa melakukan apa itu sangat jelas. Ya, sangat jelas. Oleh karena itulah dokumen RTL itu ditandatangani oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini wakil bupati atau wakil wali kota. Supaya dinas-dinas itu kalau sudah diinstruksikan oleh pimpinan daerah itu ya langsung siap biasa seperti itu. Iya, baik. Sobat Keren yang ada di rumah, tadi kita juga sudah mengulas banyak sekali mulai dari definitifnya ya Pak ya, gambaran bagaimana itu audit kasus stunting sudah berjalan dengan baik di lapangan, sampai dengan kendala Pak ya, kendala dan apa saja yang sudah terjadi di lapangan tentunya. Nah ini Pak Asminto, mungkin sesi terakhir nih Pak Asminto, kira-kira harapannya ke depan Pak Asminto sendiri sebagai salah satu program manajer Satgas Stunting di Provinsi Sumatera Selatan, mungkin inovasi atau adakah dobrakan yang sudah dilakukan atau harapan yang akan dilakukan agar konsistensi percepatan penurunan stunting Sumatera Selatan tetap yang tertinggi seperti itu harapan kita. Nah kalau dari Bapak sendiri bagaimana? Ya, saya tidak kemana-mana, tapi hubungannya tetap di audit kasus stunting ini. Karena audit kasus stunting seperti yang saya sebutkan di awal adalah program prioritas nasional masuk di dalam Perpres 72. Ini amanat Perpres ya Mbak Karissa, bukan instruksi gubernur, bukan kata kepala BKKBN, bukan, tapi langsung dari Presiden, peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi daerah-daerah mestinya memang harus fokus ya melaksanakan audit kasus stunting. Karena apa? Disitulah kita akan tahu faktor penyebab dan faktor risiko terhadap terjadinya stunting. Sehingga penanganannya nanti akan tepat gitu. Kalau kita sudah tahu. Jadi ibaratnya obat yang diberikan itu sesuai dengan penyakitnya. Jangan sampai kasih obat tapi tidak sesuai dengan penyakitnya. Dengan adanya audit ini kita tahu penyakitnya. Oh, terjadinya resiko stunting di kabupaten atau di kota ini karena A, B, C, D. Kemudian obatnya atau terapinya apa? Mestinya A, B, C, D juga. Gitu. Jadi sudah harusnya sesuai gitu pas. Oleh karena itu mestinya ini jadi concern dari pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, untuk pelaksanaan audit kasus stunting. Jadi tadi saya lupa Mbak Karissa, audit kasus stunting ini dilakukan 2 kali dalam setahun.
Ya, semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu dari Januari sampai Juni, kemudian semester 2 itu Juli sampai dengan Desember. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Asminto, sudah panjang lebar sekali ya Sobat Keren yang ada di rumah. Mungkin banyak sekali sudah informasi yang dituangkan, dan ini juga memberikan kita wawasan baru mengenai salah satu program ya Pak ya, salah satu upaya pemerintah dalam percepatan perluasan stunting khususnya di Sumatera Selatan dan sekarang umumnya di Indonesia, seperti itu Pak ya. Baik, mungkin itu saja Sobat Keren yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak Pak Asminto sudah Ya. meluangkan waktunya bersama Terima kasih. kami. Kami tentunya butuh dukungan teman-teman Satgas Stunting semua bersama dengan OPDKB di seluruh Sumatera Selatan Iya. dan di Indonesia untuk percepatan peluang stunting ini akan sesuai dengan targetnya di tahun 2024. Begitu Pak ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih Sobat Keren semua yang ada di rumah. Sampai jumpa lagi bersama kami nanti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.